Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, siapa yang bersedia memimpin doa kita pagi ini? Si Nak Elizabeth, ya silakan maju ke depan, pimpin doa kita. Ya, terima kasih untuk Nak Elizabeth yang sudah memimpin doa kita hari ini. Perlu Bapak informasikan kepada kita semua di masa pandemi virus corona ini supaya kita tetap menjaga kesehatan. Kalau Bapak perhatikan, kita semua hari ini hadirnya tidak ada yang absen. Untuk menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Anakku sekalian, untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita harus berdiri dan keadaan siap. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Pada proklamasi. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Ada yang masih ingat apa itu unsur kubus dan balok? Saya, Pak. Si Marta, ya silakan Marta. Adalah materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan kita mempelajari ide pokok dan organ gerak hewan dan manusia ini adalah yang pertama, 1, 2, 3. Dengan kegiatan membaca teks organ gerak hewan dan manusia. Apa sih manfaat kita mempelajari ide pokok ini? Misalnya kita membaca sebuah teks. Ada sebuah teks. Kita dapat menentukan mana yang menjadi inti permasalahan teks ini. Yang kedua, tujuannya atau manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sekitar rumah kita ada hewan. Kita dapat melihat apa organ gerak hewan ini. Silakan anak-anakku sekalian amati gambar yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira apa inti dari permasalahan yang mereka bahas di sana? Baik, sudah semua membaca? Sudah semua? Sudah, Pak. Siapa yang bisa melihat apa yang mereka bicarakan? Siapa yang bisa memberikan komentarnya? Siapa? Saya, Pak. Si Marta, ya silakan. Tentang organ gerak hewan. Bagus. Yang lain? Oke. Yang menjadi inti permasalahan dari yang mereka bicarakan adalah tentang organ gerak kelinci. Hari ini yang menjadi masalah pembelajaran kita adalah ini. Yang pertama, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, apa organ gerak hewan dan manusia. Baik, untuk menjawab permasalahan kita ini, yang pertama kita bahas adalah kita harus mengetahui dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Misalnya ada di sini satu bacaan atau satu paragraf. Pasti paragraf ini memiliki yang namanya ide pokok.
ide pokok ini merupakan inti atau dasar permasalahan dari sebuah teks atau paragraf. Nah, ini adalah contoh sebuah teks atau satu paragraf. Silakan dulu dibaca. Kira-kira di mana ide pokoknya? Nah, bagaimana cara mencari ide pokok? Yang pertama kita baca dulu paragrafnya, kita baca paragraf. Lalu yang kedua, carilah kalimat utama. Di mana kalimat utamanya? Bisa dia di awal, bisa di akhir, di awal dan di akhir. Iya. Setelah ditemukan kalimat utamanya ini, dalam kalimat utamanya inilah ada ide pokok. Siapa yang bisa menemukan kalimat utamanya? Siapa? Si Elizabeth. Apa kalimat utamanya? Iya, kupu-kupu adalah hewan yang sangat lucu. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ini kalimat utama. Dan ide pokoknya itu terletak di kalimat utama juga. Nah, ini dia ide pokoknya. Ide pokok, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Ini kan materi ajar kita sudah Bapak bagikan kan? Nah, coba perhatikan di halaman 4. Di halaman 4. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Coba baca paragraf pertamanya, temukan ide pokoknya. Nah, kita tadi sudah membahas tentang ide pokok. Nah, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya tentang organ gerak hewan dan manusia. Bapak membawa ini sebuah botol yang berisi hewan. Apa di dalamnya? Ikan. Coba perhatikan ikan ini. Apa yang dia lakukan? Misalnya, kalau saya menyentuh botol ini, apa yang dilakukan ikannya? Bergerak. Nah, kira-kira apa alat organ gerak hewan ini ya? Nah, untuk lebih memahami tentang organ gerak hewan ini, coba anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. dari penjelasan Bapak tadi, dari ide pokok mengenai organ gerak hewan yang kita putarkan videonya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Si Kelvin, ya. Apa manfaat alat gerak bagi hewan? Iya, bagus sekali pertanyaan si Kelvin. Perhatikan ini gambar yang ada di depan. Misalnya yang di tengah, gambar hewan apa itu? Apa? Burung merpati. Alat geraknya itu adalah sayap. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Satu lagi, alat geraknya apa? Kaki. Fungsinya
untuk berjalan. Sudah mengerti, nak? Nah, di sini Bapak sudah menyediakan LKPD atau tugas kita hari ini. Kita mengerjakan LKPD ini cara berkelompok. Ya, Bapak akan membagikan LKPD setiap kelompok 3 orang. Ya, ini 1, 2, 3 kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. Kegiatan yang pertama adalah mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Kegiatan yang kedua ini, minggu yang lalu Bapak sudah menyuruh kalian semua untuk membawa satu jenis hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kelompok 1 sudah selesai. Yes. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, kegiatan pertama. Ide pokoknya adalah yang pertama, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Iya. Nah, kelompok yang lain bagaimana? Benar, iya betul. Oke, lanjutkan ke kegiatan kedua. Kegiatan keduanya untuk mengamati hewan. Yang pertama adalah nama hewan, ikan. Alat gerak, sirip. Ya, tentukan dulu ikannya. Nah, ini adalah ikan. Alat geraknya, Sirip. ya, fungsinya. Fungsi supaya bisa berenang. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa? Si Lastiar. Oke, silakan Nak Lastiar, simpulkan pelajaran kita hari ini. Manusia dan hewan memiliki organ gerak Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang sama. yang sama. Bagus. Yang kesimpulan pelajaran kita adalah ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Dan yang kedua adalah ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kesimpulan yang ketiga adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Bapak sudah menyediakan tes formatif atau tugas kita dikerjakan di rumah. Ini akan Bapak bagikan setiap orang. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan adalah mengenai ekosistem. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah, biar nanti ketika kita mempelajarinya kita mudah untuk memahaminya. Baiklah, siapa yang memimpin doa kita sebelum kita pulang? Ya, nah, Rehan, silakan maju ke depan, pimpin doa kita. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita sebaiknya mengucapkan doa masing-masing. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk Nak Rehan yang sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, silakan duduk. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan pulang.